belum dibukakan mic-nya, Mas Oleh. Oke, lanjut Mas. Ada Bu Ekowati, sudah angkat tangan, Pak Taufik. Monggo. Silakan Bu Ekowati. Boleh dibuka pelantangnya, monggo. Tidak bisa nyambung. Bu Wasiatun. Silakan Bu Wasiatun. Tidak nyambung. Pak Taufikur Rahman. Halo Pak Taufikur Rahman. Wah ini. Atau Bapak Ibu silakan yang hendak bertanya langsung buka mikrofon aja, monggo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya ini. Kebetulan saya ini baru masuk ke sekolah baru dengan kondisi anak yang ini kan naik kelas Pak. Jadi objeknya itu saya belum paham, itu bagaimana Pak solusinya untuk mencari judul itu? Oke, baik. Ibu dari SD sampai SMA, Bu? Saya dari SD. Oh, iya. Monggo Pak Tegijo. Solusi untuk judul baru. Baik, Ibu penanya, Bu Sinten tadi dari mana Ibu? Saya dari Salam Magelang, Pak. Oh baik, Ibu dari Magelang. Salam. Jadi terkait dengan Ibu yang statusnya sekarang pindah, itu kan bisa kalau judul mungkin ini Ibu usulkan nanti di saat sudah masuk nggak apa-apa, Bu. Misalkan di minggu depan udah masuk ya. Oh iya. Nah itu bisa gitu. Iya. Artinya kita masih siapkan form itu untuk diisi judulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Ibu sudah punya gambaran nanti mau masuk di kelas berapa misalnya ya monggo bisa dituliskan. Tapi kalau belum memang biar objeknya juga valid, lebih baik sih menunggu nanti kalau Ibu sudah masuk saja gitu. Nanti tiwas ditulis kelas 3 ternyata mengajarnya kelas 6 itu kan juga repot. Tapi sebenarnya nggak masalah juga. Ini kan baru sekadar judul, usulan. Saya kira nggak apa-apa sih Bu, ditulis aja nggak apa-apa. Nanti kelasnya berapa kan menyesuaikan. Bisa dituliskan di artikelnya nanti. Ini kan baru judul, ditulis dulu nggak apa-apa. Iya, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Bu, silakan. Baik, yang terima kasih Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Nama dan asal lagi. Monggo, Waalaikumsalam. Saya Ibu Ekowati. Monggo Bu Eko. Iya, saya Bu Ekowati dari SD Klego 1 Kota Pekalongan. Bu. Mau menanyakan Bapak Nun Sewu, saya kan masih dalam proses pembuatan PTK. Nah, bagaimana nanti untuk judul artikelnya saya ambilkan dari PTK yang mau saya buat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini cocok Pak Tegijo. Monggo Pak. Baik Bu Eko dari Kota Pekalongan. Inspiratif. Jadi gini Bu, menulis artikel di koran itu bisa berawal dari PTK yang sudah jadi, bisa dari best practice Bapak Ibu, bisa dari hasil tesis dan sebagainya, itu boleh ya. Atau terakhir ketika Bapak Ibu belum punya bahan-bahan itu, boleh ditulis berdasarkan gagasan ilmiah Bapak Ibu, itu boleh juga. Tapi tolong didukung oleh kutipan referensi yang menguatkan. Kalau memang Ibu judulnya mau dibuat dari judul PTK, disilahkan ya, disilakan Bapak Ibu ya. Artinya kan belum ada hasilnya ya, belum ada sampai pembahasan kan, itu nggak apa-apa, silakan itu ya Bu ya, boleh saja. Yang penting judulnya jangan sepanjang PTK. Itu PTK kan panjang itu ya. Iya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik,
Terima kasih nggih, Pak Tukijo nggih. Monggo Bapak Ibu, ada yang hendak bertanya lagi? Langsung dibuka pelantangnya mawon. Monggo. Perkenalkan nama dan asal nggih, monggo Bu. Nggih. Bu Zaimah Listiorini dari Nggih, SD Bu Negeri Zema. Pateken, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Wonoboyo Temanggung, monggo. Silakan Iya. Bu. Ini mau tanya, kemarin itu saya membuat PTK. Yang pertama membuat PTK 2 sudah lolos 1. Terus yang 1 belum lolos. Terus yang yang PTK itu dibuat jurnal. Jurnalnya juga baru lolos 1. Yang 1 belum lolos. Terus misalnya nanti PTK-nya itu dibuat ini artikel itu bisa. Yang belum lolos juga bisa. Ya, baik. Terima kasih Bu Huzema. Ya. Monggo Pak Tukijo. Baik, Jurnal terima yang kasih. lolos dan belum bisa dijadikan artikel buatan. Iya. Terima kasih dari Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Ini karyanya banyak sekali Pak, luar biasa. Luar biasa, ya. Ya memang harus gurunya guru berkarya saatnya Mas Rahmat. Luar biasa, Ibu dari Wonoboyo. Saya dulu ngisi di Wonoboyo, Bu, dekat SMP 1 Wonoboyo itu. Jadi gini Bu, tadi saya sampaikan bahwa artikel itu bisa diambil dari PTK yang sudah diseminarkan boleh. Artinya kalau PTK itu sudah diseminarkan berarti sudah teruji, hasilnya sudah ada, pembahasannya sudah ada, tindakannya sudah ada. Itu boleh. Jadi satu PTK itu bisa ya Bu ya dikorankan itu. Selama belum pernah dikorankan itu boleh. Bagi PTK yang belum lolos dinilaikan itu boleh saja Bu, boleh. Jadi kami kan di media bukan bersifat menilai seperti PTK-nya bukan gitu ya. Silakan ditulis kaidah itu seperti kaidah di media massa yang ada. Kemudian hindari plagiasi, kemudian ada analisisnya, ada dukungan kutipan dan sebagainya di PTK yang Ibu buat, itu bisa juga ditulis menjadi artikel ilmiah populer. Saya kira itu kan artikel itu tidak dinilai bukan karena tidak selesai, itu sudah selesai Bu ya? Atau belum? Iya. Sudah selesai ya? Jurnalnya? Enggak, PTK-nya. Oh, PTK-nya sudah selesai, tapi membuat 2 itu yang 1 ditolak. Oh iya, yang ditolak kenapa Bu? Ya enggak tahu. Iya. Nah, yang ditolak sudah revisi berulang kali kok terakhirnya ditolak. Ya, Terus baik. kemarin yang ditolak itu bisa ditulis juga Bu. Yang penting orientasi hasilnya nanti juga valid gitu ya, bisa didukung oleh referensi yang ada data dan fakta yang menguatkan itu juga. Itu Bu dari Wonoboyo, terima kasih. Salam untuk teman-teman di Wonoboyo. Tanya lagi. Itu dalam pembuatan PTK itu kan dulu saya masih jadi guru. Nah, sekarang sudah jadi kepala sekolah, kan tidak apa-apa toh membuat yang itu, melanjutkan yang PTK itu? Kalau yang PTK belum jadi itu ya jangan, karena Ibu sudah kadung jadi kepala sekolah gitu. Kalau PTK-nya udah jadi itu, mau dikorankan itu boleh. Kalau yang belum jadi, kemudian Ibu tindak lanjuti sekarang, dan posisi Ibu sebagai kepala sekolah itu ya jangan gitu. Diubah menjadi PTS gitu nggih. Oke. Iya, gitu ya Bu ya. Enggak, maksudnya yang PTK yang itu yang saya buat artikel itu dulu masih jadi kepala sekolah, jadi guru waktu membuat PTK. Nanti sekarang mau saya buat artikel, tapi sekarang sudah jadi kepala sekolah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Nanti disesuaikan saja nggih, disesuaikan saja. Apalagi ada sumbernya yang valid yaitu PTK. Saya kira nanti tim penilai juga tahu itu dari PTK. Oh iya, terima kasih. Iya. Silakan, ada yang bertanya, lain? Bapak. Bertanya Bapak. Saya Ibu Widi Astuti dari SMK Negeri 7 Semarang. Kebetulan saya mengajar IPAS dan sekaligus ditugaskan tugas tambahannya di perpustakaan. Kalau saya menyoroti tentang perpustakaan, apakah boleh Bapak? Baik Ibu, terima kasih. Dari SMK atau SMA Bu? SMK Negeri 7 Semarang, STEMBA Bapak. Oke, STEMBA. Baik, sesuai dengan ketentuan di buku 4 Ibu ya. Tadi ada kata-kata tugas pokok fungsi guru di satuan pendidikan itu
saran saya Ibu ke mapel yang Ibu ampu saja. Kalau perpustakaan itu kan tugas tambahan kan, Bu? Nggih, sekaligus untuk Iya. melengkapi jamnya kalau manakala Iya. saat kurang jam. Betul. Jadi itu kan fungsinya di dalam memenuhi kapasitas jam itu ya, bukan sebagai tugas pokok fungsi. Jadi saran saya sih Ibu ke muatan pelajarannya saja yang Ibu ampuh. Itu lebih amannya, Bu. Karena ekstra dan sebagainya, sementara kan yang di buku 4 lebih ke tugas pokok fungsi utama Ibu sebagai pengajar mapel itu. Saran saya itu, Bu, saran saya. Tapi kalau Ibu mau coba silakan. Tapi saran saya ke mapel saja. Ya, nanti daripada mubazir, Bapak. Iya, betul. Nggih, matur nuwun. Apalagi kalau Ibu belum bersertifikat sebagai pustakawan, itu juga nanti repot. Sudah. Oh, sudah ada. Juga. Sudah pernah ikut ke perpustakaannya sudah. Oh iya, karena untuk nambah jam itu ya, Bu ya. Tapi sekali lagi itu kan bidang ini ya, Bu ya. Tugas tambahan lah konsepnya kalau meskipun diakui jamnya itu nih. Amannya silakan ke mapel Ibu saja, saran saya gitu. Iya, Bapak. Yeah. Ya, silakan kalau ada yang lain, Ibu Bapak. Ya, ini mau bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati dari SMP Juwana, Bu. Pak, saya mengajar prakarya. Saya belum pernah membuat sama sekali artikel, apalagi membuat PTK, Pak. Nah, saya kan mengajar prakarya kelas 7. Betul. Ya, kelas 7 sekarang kan ada kurikulum merdeka, Pak. Dan saya sendiri juga masih tahu apa tuh kurikulum merdeka. Itu kita membuat RPP-nya saja masih bingung, apalagi kita membuat artikel gitu, Pak. Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kita sama-sama belajar. Jadi begini, kurikulum merdeka itu sebenarnya kan prinsip kurikulum yang berorientasi berpihak pada siswa. Itu satu. Ya, guru memiliki keleluasaan di dalam mengembangkan bahan ajar. Sekolah Ibu sekolah penggerak atau sekolah IKM belajar atau mandiri? Masih IKM belajar, Bapak. Baik, kalau IKM belajar berarti Ibu dibolehkan menggunakan modul ajar perangkat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Ibu nggak susah. Itu nih. Hanya Ibu tetap harus mengembangkan diri di dalam memahami konsep kurikulum itu, tetap belajar berlatih. Tapi dalam praktiknya nanti Ibu boleh menggunakan bahan ajar dari kementerian. Bisa diunduh di platform Merdeka Mengajar. Itu ya, Bu ya. Iya. Itu yang kita angkat itu nanti kita di semester 1 atau semester 1 tahun ajaran baru ini atau yang semester 2 kemarin, Pak, gimana baiknya? Ya, ketika ini sudah mau masuk semester 1 ya Ibu tentu sekarang kurikulumnya misalkan kelas 7 mengajar kelas 7 baru ya itu yang Ibu tulis di fase itu, di fase D di tahun pelajaran ini, karena ini kan baru akan menulis kan, dan nanti tulisan Ibu kan akan masuk di semester ini toh. Iya toh, Bu? Gitu. Nah, itu jadi Ibu nanti kan ini Juli ini pembelajaran gitu kan. Nah, kan mulai ada permasalahan dalam pembelajaran. Nah, itu boleh. Jadi nanti Bapak Ibu mengirim kami, hak Bapak Ibu kami layani sampai 1 tahun ke depan. Jadi sampai bulan bulan Juli 2023 insya Allah. Itu Bu. Itu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu masih ngerambiang, bahan-bahan itu belum Bapak Ibu temukan, mending Ibu nanti mulai masuk aja di Juli, baru akan muncul ide ditulis di situ. Kalau Ibu nulisnya kemarin sudah beda kurikulum kan juga, ya. Nanti beda topik tentunya. Dulu pakai KD, sekarang pakainya JP itu. Gitu Bu. Itu tentang permasalahan dalam pembelajaran itu berarti kita ada suatu permasalahan dan ada suatu jawaban dari kita seperti itu, Pak. Iya. Jadi misalnya permasalahan Ibu terkait dengan siswa yang belum paham tentang salah satu materi di prakarya itu, apa materinya misalnya. Ya, itu kan Ibu pasti mengamati kan di kelas itu, mengobservasi. Itu menjadi data-data pendukung, menjadi fakta pendukung. Nah, Ibu kembangkan itu. Lalu Ibu akan mencoba mengatasi itu menggunakan apa?
misalkan menggunakan media, menggunakan metode brainstorming, curah pendapat misalnya, atau mind mapping atau apa. Nah, itu sebagai alat untuk mencari solusi atas permasalahan itu, sehingga nanti Ibu betul-betul menemukan jawaban itu. Nah, untuk mendukung jawabannya itu tentu harus dikuatkan dengan fakta-fakta lain, dengan kutipan atau pendapat ahli seperti itu. Kalau memang itu hasil penelitian, tadi saya sampaikan, sudah ada tindakan, sudah ada pembahasan, itu lebih kuat. Tapi kalau memang nanti Ibu pembelajaran di minggu 1, minggu 2 ada permasalahan, berdasarkan pengamatan, berdasarkan analisis diagnosis awalnya, ya, bahkan di beberapa tes formatif awal ternyata ada kecenderungan siswa mengalami masalah, itu bisa menjadi bahan untuk dituliskan. Itu ya Bu ya. Jadi tidak harus menunggu selesai fase itu atau tujuan pembelajaran tertentu, itu tidak. Selama Ibu mengamati pembelajaran itu, melakukan observasi, melalui refleksi, itu ternyata masih banyak siswa yang terkendala, Ibu angkat itu sebagai permasalahan. Itu Bu, di kurikulum yang terbaru. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang hendak bertanya lagi. Terima kasih Bu untuk tinggi. Jadi seperti itu yang dijelaskan Pak Tukijo, sesuaikan dengan kondisinya. Oke, monggo Bapak. Pak Mujo, mau tanya Pak, tadi angkat tangan Pak Mujo. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Sudah, kalau sudah mungkin sudah kita lanjut besok Mas diskusinya biar ya. sambil closing Pak, so ini kurang 5 menit Pak. Silakan. Oke, baik. Baik Ibu Bapak, sebelum closing sekali lagi Bapak Ibu, ini ada yang tanya tadi ke saya Japri untuk digunakan nulis artikel tapi untuk kegiatan PPG ya. Kalau untuk PPG saya kira topiknya ya Ibu Bapak sebagai guru kan, sebagai guru, tapi tugas itu kan dalam rangka untuk pemenuhan tugas PPG. Ya, nanti di topik itu boleh diangkat dari permasalahan yang Bapak Ibu alami pembelajaran itu. Jangan melebar dari tugas pokok Bapak Ibu gitu. Tetap di situ. Tetapi nanti di situ ditulis misalnya penulisnya adalah Fitria Yuni Eka Wijayanti. Berarti bawahnya nanti guru SMK Negeri Wirosari _ mahasiswa PPG Universitas Negeri 11 Maret, misalnya seperti itu. Itu ya Bu Fitria ya yang Japri saya sampaikan. Nanti identitasnya adalah nama guru mana _ mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta, misalnya seperti itu. Itu ya Bu ya. Tapi konten isinya tetap berangkat dari tugas pokok dan fungsi Ibu selaku guru. Itu dari saya dan Bapak Ibu. Setelah ini nanti kami akan sounding link untuk usulan judul. Nanti judul akan kita bahas esok hari untuk kita kritisi bersama-sama. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Rini Sirahayu dari SMK Negeri 3 Bapak. Mohon izin bertanya. Tadi materinya sangat menarik. Tapi ada hal yang perlu saya tanyakan, yaitu batasan karakter atau kata dalam satu artikel itu terus pundi Bapak. Mohon arahan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu dari SMK Negeri 3 Semarang, Ji. Iya, tadi belum saya sampaikan, mohon izin. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi penulis di koran, ya, gitu ya, itu ketentuannya bukan seperti makalah. Kalau makalah itu kan A4, margin kiri kanan atas, ya kan, 4-3-4-4, itu enggak. Jadi Bapak Ibu nanti ngetik di Microsoft Word, jangan di PDF, nulisnya jangan di PDF, di Microsoft Word agar kami bisa mengeditnya. Jumlah katanya itu masing-masing media massa berbeda-beda Bu. Nah, jadi antara koran 1, koran 2, koran 3 itu beda-beda. Bergantung kapasitas atau space yang tersedia di koran itu. Nah, itu mengacu kepada buku 4, kelaziman media massa itu. Termasuk kemampuan media massa itu menampung tulisan para guru. Nah, di Jawa Tengah Pos atau di Jateng Pos itu, tulisan Bapak Ibu nanti dibatasi
3.000 karakter no space. 3.000 karakter no space atau sekitar 500 kata. Ya, sekitar 500-an kata. Boleh 520, boleh 530. Sekitar itu hitungannya ketemu 3.000 karakter no space. Jangan sampai 700 kata, jangan sampai 800 kata. Kalau sampai 800 kata itu ketemunya sudah 5.000 karakter. Nah, artinya itu sudah melebihi ketentuan atau gaya selingkung di media massa itu. Otomatis tulisan Bapak Ibu nanti ditolak oleh media massa itu. Tetapi karena ini pelatihan, jadi kami tidak serta-merta menolak, kami akan beritahu bahwa artikel X mohon dikurangi jumlah karakternya. Kami beritahu. Tapi kalau Bapak Ibu tanpa pelatihan, ngirim ke koran X dan sebagainya, itu kalau ditolak ya sudah ditolak, tidak ampun. Tidak ada kesempatan revisi itu. Itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Makanya kami memfasilitasi pelatihan ini karena tulisan Bapak Ibu dipastikan tayang. Tapi kalaupun nanti ada proses revisi sedikit-sedikit itu dimaklumi. Itu nggih, tapi selama karya Bapak Ibu nanti dikirim ke kami, ada bukti karya kami tayangkan. Kalaupun ada sedikit revisi itu hal yang wajar Bapak Ibu. Nggih. Jadi pasti kami tayangkan. Itu ya Bu ya. Jadi batasannya itu sekitar 3.000 karakter no space atau 500-an kata. Itu Bu. Matur nuwun Pak. Kalau disisipin foto sakit Bapak. Pripun? Dalam tulisan disisipin foto kegiatan. Oh, mohon maaf, kalau foto kegiatan memang tidak diizinkan. Saya agak lupa. Jadi nanti foto, kemudian tabel, grafik, ya itu nggak boleh ada di tubuh artikel kita. Ya, karena ini artikel ilmiah populer. Ya, jadi tidak boleh. Meskipun biasanya kayak punya saya tadi ya di Surah Merdeka itu ada gambar-gambar, itu ada gambar pengisi ruang kosong. Jadi gambar itu berfungsi untuk grafis manakala ada space ruang kosong itu ketika layout itu tidak berfungsi utama untuk mendukung konten substantif tulisan kita yang tadi ya artikel saya di koran. Tapi kalau Ibu memasukkan gambar atau tabel di mana gambar atau foto atau tabel itu berbicara, bernilai dan memiliki korelasi dengan substansi, itu maaf, itu yang nggak boleh. Jadi semua ditulis dalam bentuk kalimat, Ibu. Ya, dideskripsikan dengan kata-kata. Itu nih, jadi tidak boleh numbering, penomoran ke bawah, tidak boleh ada grafik, tidak boleh ada tabel, tidak boleh ada gambar lain, tidak boleh ada foto, kecuali foto penulis. Ngaten nggih, Bu? Terima kasih. Bapak, matur nuwun penjelasannya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ijo. Mohon maaf Bapak Ibu nggih karena sudah jam 15 besok ditampung untuk pertanyaan di hari besok nggih. Monggo Pak Tukijo untuk closing statement Pak, monggo. Baik, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita ini kan menjadi wasilah, menjadi sarana silaturahim ilmu Mas Ahmad berdiskusi karena dengan saya jadi ingat kata-kata bijak pemateri atau narasumber yang baik adalah narasumber yang terus belajar. Jadi dengan begini, sharing knowledge seperti ini, saya juga jadi belajar dari Bapak Ibu. Ada hal-hal baru, kita diskusikan gitu ya. Kita cari referensi penguat, sehingga itu menjadi kesepakatan ilmiah juga. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan di sesi awal ini. Mudah-mudahan menjadi pemantik kita untuk mampu mengeksplor ya tulisan ide kita dalam bentuk tulisan ilmiah populer di media massa. Kami dari kelas literasi guru Jawa Tengah tidak anti kritik, tidak anti apapun selama itu bersifat konstruktif membangun. Jadi silakan Bapak Ibu kalau terkait dengan teknik layanan disampaikan dengan baik kepada kami juga tim-tim. Kalau terkait dengan teknik penulisan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di WA group begitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Ngaten Bapak Ibu, selamat sore dan kita akan berjumpa esok hari. Bapak sudah ada ide ya. Dan mohon malam ini nanti untuk mengusulkan judul sehingga besok ada bahan untuk diskusi. Terima kasih dari saya Bapak Ibu, selamat sore. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Salam literasi, nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tukijo. Benar Bapak Ibu bahwa kita saling belajar itu saling berbagi ilmu, okay? Jadi kita sebagai
jamaah literasi Bapak Ibu ya, jadi saling belajar dan untuk saling mencari ilmu dan saling menginspirasi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami dari KKI, Pak Tukijo sebagai ketua kelas, kami Mas Soleh, Bu Willy, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam kesehatan dan keselamatan sampai jauh esok pagi Bapak Ibu nggih. Salam sejahtera dan salam literasi. Sanur rahmat dari awal sampai akhir, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu Bapak Ibu. Jangan lupa nggih ambil screenshot-nya nggih. Untuk dokumentasi mumpung belum close ini. Link daftar hadirnya, Pak. Absensi. Bisa di-share di grup BA nggih. Monggo. Maksimal sampai jam 18. Diusahakan nggih. Baik Mas Rahmat. Screenshot dikirim di mana ya, Pak? Screenshot gini ya. Screenshot untuk dokumen pribadi, Bu. Monggo. Ngaten nggih, matur suwun. Ya. Mas Rahmat, Monggo, info Mas Soleh. untuk besok pagi Mas Rahmat. Infonya besok pagi jam 9 Bapak Ibu nggih. Jam 9 mohon untuk siap-siap. Siap. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, daftar hadir sudah kami share juga di grup WA nggih, monggo dipirsani. Nanti untuk pengisiannya itu ada tanda tangannya nggih Bapak Ibu bisa isi daftar hadir lewat HP ataupun lewat laptop ya, mudah mana monggo, nanti bisa cukup satu kali saja ya. Oke, matur.